I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sekilas manajemen diri. Nah, pertanyaan pertama yaitu apa itu manajemen diri menurut diri saya sendiri? Nah, menurut saya sendiri, manajemen diri yaitu suatu kemampuan diri kita dalam mengatur waktu kita supaya bisa meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan pribadi kita sendiri. Nah, manajemen waktu ini seperti bagaimana kita mengelola waktu kita dalam kegiatan sehari-hari sehingga bisa meningkatkan produktivitas kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu setelah belajar manajemen diri, apa yang terjadi pada diri kita? Nah, yang saya rasakan sendiri setelah belajar manajemen diri ini, saya bisa mengatur waktu saya sebaik mungkin. Contohnya yang dulunya saya bermalas-malasan, nah sekarang saya bisa mengatur mana hal-hal yang perlu didahulukan yang saya lakukan terlebih dahulu. Nah, dengan belajar manajemen diri ini membuat diri saya lebih produktif dan juga tahu akan pentingnya waktu itu sendiri. Selanjutnya yaitu jika saya menjadi guru seperti apa? Nah, jika saya menjadi guru, saya ingin menjadi guru yang disukai oleh anak-anak saya. Anak-anak bisa bercerita sepuasnya kepada saya, layaknya sebagai teman, maupun menceritakan hal-hal pribadinya kepada saya. Saya ingin menjadi guru yang disenangi oleh anak-anak saya nanti. Dan juga saya ingin menjadi guru yang bisa memotivasi siswa saya sehingga dia belajar dalam keadaan senang. Begitupun dengan saya yang dulu yang menganggap pelajaran itu membosankan. Nah, saya ingin mengubah pemikiran saya yang menurut saya pembelajaran itu membosankan menjadi hal yang menyenangkan. Dan juga waktu saya nanti jika saya menjadi guru, saya ingin membuat kelas saya itu menarik, berbasis game, yang intinya bisa menarik siswa saya untuk belajar nanti. Nah, selanjutnya, jika tidak menjadi guru dan belum mendapatkan pekerjaan, apa yang Anda lakukan? Jika tidak menjadi guru dan belum mendapat pekerjaan, mungkin saya akan terlebih dahulu saya akan menenangkan pikiran dulu. Setelah lulus kuliah ini, saya ingin menenangkan sejenak. Setelah itu saya ingin mengambil PPG Prajabatan. Nah, rencana saya setelah lulus ini dan belum mendapat pekerjaan, saya akan mengambil PPG. Selanjutnya, bagaimana urgensi agama bagi Anda dan bagaimana menjalani agama dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi agama sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu merupakan pedoman bagi diri saya sendiri untuk menjalani hidup ini. Hidup ini terarah dengan adanya agama. Dengan adanya agama, maka saya berpegang teguh dengan agama itu dan menjadi pedoman dalam menjalani hidup ini. Lalu, bagaimana menjalani agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani agama ini sendiri, contohnya saja pada salat 5 waktu. Nah, pada salat 5 waktu ini, jika kita laksanakan terus, maka kita akan mendapatkan hikmahnya seperti menjalani hidup lebih tenang, jauh dari kata stres, apapun masalahnya kita bisa mengadu kepada Allah, dan juga hati menjadi lapang dan bisa menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpanya agama dalam hidup kita, maka hidup menjadi hampa dan juga tidak ada ketenangan dalam hidup kita sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana menurut Anda pentingnya menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan orang lain? Sangat penting. Menjaga silaturahmi dengan orang lain sangat penting. Contohnya saja bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita sendiri. Dan juga bisa menjadi salah satu penghilang stres. Karena dengan berbincang, dengan bersilaturahmi dengan orang lain bisa membuat kita menjadi tertawa, meningkatkan
meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita. Nah, dengan bersilaturahmi juga membuat kita menjadi lebih enjoy menjalani hidup ini. Nah, selanjutnya, apa Anda pernah merasa stres atau pernah memiliki orang yang memiliki gejala stres? Nah, saya sendiri pernah merasa stres, yaitu saya alami waktu saya memasuki perkuliahan. Nah, pada masa saya memasuki perkuliahan itu sendiri, saya dihadapkan dengan masalah perekonomian yang menurun, sehingga saya sendiri ingin kuliah, sedangkan orang tua saya di saat saya ingin kuliah, perekonomian keluarga saya menurun. Nah, saya mendapatkan omongan-omongan dari tetangga dan juga orang terdekat saya yang menyebutkan nggak usah kuliah, ngapain kuliah, nambahin beban orang tua. Nah, pada waktu itu saya mendengarkan itu, saya selalu setiap malam saya nangis, saya terbebani di dalam hati ini, sangat ingin kuliah, sedangkan mendengarkan perkataan orang lain membuat kita berpikir gimana caranya kita harus kuliah gitu. Jadi ayah saya sendiri meyakinkan saya dengan kamu bisa kuliah kalau kamu mendapatkan beasiswa. Nah, di situ saya berusaha mengurus keperluan beasiswa dan alhamdulillah saya keterima beasiswa di Universitas Askia. Nah, apakah saya pernah melihat orang lain stres dan apa yang saya lakukan? Nah, saya pernah melihat orang lain stres seperti teman saya sendiri bercerita, halnya kami sering dihadapkan dengan masalah perekonomian. Nah, jadi teman saya ini juga dihadapkan dengan perekonomian. Nah, saya sedikit memberikan motivasi dan juga masukan kepada teman saya dengan cara saya coba kamu lakukan sholat, kamu meminta kepada Allah, kamu berserah diri, kamu ceritakan semua yang terjadi pada dirimu kepada Allah, insya Allah masalahnya akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian cerita-cerita kita tentang manajemen diri. Saya Siti Otasari, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Otasari dan ini mama saya. Nama saya Yeni. Nah, baiklah, saya akan menceritakan kegiatan saya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Diawali dengan aku yang bangun sekitar jam 5 subuh dan langsung melaksanakan sholat subuh. Setelah melakukan sholat subuh, biasanya aku langsung minum air hangat. Setelah minum air hangat, biasanya aku membuka tirai supaya cahaya bisa masuk dan dilanjutkan dengan aku yang buka jendela. Nah, setelah membuka jendela, aku duduk sebentar dan melihat sosmed. Beberapa menit kemudian, aku melanjutkan dengan menyapu dan juga membersihkan kamar saya. Nah, setelah membersihkan kamar tadi, dilanjutkan aku yang makan sarapan, yaitu pical yang dibuat oleh kakak mama saya, yaitu berjualan di depan rumah saya. Setelah itu dilanjutkan dengan aku yang membantu mama memasak. Nah, setelah memasak tadi dilanjutkan dengan mencuci piring. Setelah mencuci piring, biasanya aku mandi dan juga menunaikan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, biasanya mama aku meminta tolong aku untuk mencabut ubannya. Nah, setelah mencabut uban tadi, aku bermain dengan ponakan aku yang bernama Ranum yang berumur 3 tahun. Setelah itu, setelah lama bermain, dilanjutkan dengan melaksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat asar, biasanya aku dan mama aku pergi jalan-jalan ke pasar namanya, di tempat aku mencari makanan. Biasanya jalan-jalan sore. Nah, setelah pulang dari sana, nggak lama kemudian maghrib dan aku melaksanakan sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, biasanya aku bermain lagi dengan ponakan-ponakan aku di rumah. Setelah lama bermain, akhirnya sholat isya. Setelah sholat isya biasanya kami sebelum tidur ngobrol-ngobrol dengan mama aku di tempat tidur aku. Nah, setelah lama ngobrol-ngobrol, akhirnya nggak kerasa hari udah malam dan waktunya aku tidur. Baiklah, itulah kegiatan aku dari bangun tidur sampai tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.